Apakah sudah tendangan bebas langsung arah gawang dan gol! On the attack, Sayuri through the legs of the defender. Equalises for Indonesia. What a sense! The height there. Oh, the shot though from Janet sneaks through her thing. Ingat bagaimana di tahun 80-an. Little back heel by Witan. Maybe it's not yet done for Indonesia. Jakob Sayuri took a deflection and looped up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tinta Production. Di sini saya akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Timnas Indonesia vs Yordania, Turnamen U20 Challenge Series 2025, Illustrous Video. Semoga dengan berita ini kita terhibur. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Tinta Production. Kami dari channel Tinta Production minta maaf apabila berita ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Terima kasih telah menonton video ini, saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan, Timnas Indonesia vs Yordania, Turnamen U20 Challenge Series 2025, Illustrous Video. Live streaming pertandingan mandiri U20 Challenge Cup 2025 antara Indonesia U20 vs Jordan U20 yang akan berlangsung pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2024, disiarkan secara langsung melalui layanan OTT Video. Mandiri U20 Challenge Cup 2025 menjadi pertandingan di ajang internasional Timnas Indonesia U20 yang patut disaksikan para pecinta sepak bola tanah air. Turnamen ini menjadi persiapan anak asuh Indra Syafri untuk menentukan skuad yang akan dibawanya untuk Piala Asia U20 2025 di Tiongkok. Pada pertandingan pertama di ajang turnamen internasional di Mandiri U20 Challenge Cup 2025 pekan ini, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Jordan U20 di Stadion Gelora Deltras, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di ajang Mandiri U20 Challenge Cup 2025 ini, sang pelatih Indra Syafri membawa sebanyak 28 pemain ke Surabaya, adapun nama Garuda Muda yang dicoret diantaranya Becker bersaudara, yaitu Timothy Becker, dicoret, dan Matthew Becker, memilih memperkuat Timnas U17. Timnas Indonesia U20 akan membawa skuad terbaiknya, pemain-pemain andalan seperti Jens Raven, Arliansyah Abdul Manan, Tony Firmansyah, Kadek Arel, Doni Tri Pamungkas, Welber Jardim, dan Iqbal Gwijangge. Berikut adalah live streaming pertandingan Timnas Indonesia U20 di ajang Mandiri U20 Challenge Cup 2025, antara Indonesia U20 vs Jordan U20 di pekan ini. Hasil Timnas Indonesia vs Yordania, tumbang, tim Merah Putih perjuangkan nasib di laga terakhir. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Yordania 0-1 pada laga grup A kualifikasi Piala Asia 2023 di Jabr Al-Ahmad International Stadium, Minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022, dini hari WIB. Hasil ini membuat pasukan Sintayong wajib menang pada partai penutup kontra Nepal membuka harapan lolos ke turnamen utama. Hasil pertandingan lain Kuwait vs Yordania juga turut menentukan nasib tim Merah Putih. Menghadapi Yordania, Timnas mendapat tekanan pada awal babak pertama, namun, kecemerlangan Nadeo Argawinata di bawah Mistar membuat pemain lain percaya diri. Timnas akhirnya membalikkan keadaan dan keluar dari tekanan pada 20 menit akhir babak pertama, meski begitu, kedua tim tidak ada yang bisa menciptakan gol. Tim Garuda kecolongan selepas jeda, berawal dari serangan cepat, Yazan Al-Naimat dari sisi kiri tak terkawal mencatatkan nama di papan skor. Dalam keadaan tertinggal, permainan Timnas justru menurun dan kesulitan menciptakan peluang berarti. Indonesia bahkan hampir kebobolan setelah Asnawi Mangkualam melanggar Mosa Sulaiman di area terlarang. Wasit menunjuk titik putih, beruntung Nadeo Argawinata sukses mementahkan eksekusi Muhammad Faisal Zraik di menit ke-77, pada sisa waktu, tidak ada tambahan gol tercipta di laga Indonesia vs Yordania. Susunan pemain Indonesia, Nadeo Argawinata, Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Rahmat Irianto, Mark Klok,
Ricky Kambuaya, Pratama Arhan, Sadil Ramdhani, Dimas Drajat, Witan Sulaiman. Yordania, Yazid Abu Laila, Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib, Muhammad Al-Meiri, Ehsan Haddad, Baha, Abdel Rahman, Nur Al-Rawabdeh, Mosa Sulaiman, Nayef Al-Mardi, Ali Iyad Olwan, Yazan Abdallah Al-Naimat. Hasil grup A Kuwait vs Indonesia, 1-2 Yordania vs Nepal, 2-0. Kuwait vs Nepal, 4-1 Indonesia vs Yordania, 0-1 hasil Indonesia vs Yordania 4-1, Garuda Muda ukir sejarah, lolos ke perempat final. Timnas U23 Indonesia, satu-satunya tim debutan di Piala Asia U23 2024, mencetak sejarah usai lolos ke perempat final. Kepastian Indonesia melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 didapat setelah mengalahkan Yordania pada laga terakhir grup A. Pertandingan Yordania vs Indonesia di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024, malam WIB, tuntas dengan skor 1-4. 2 gol kemenangan Indonesia diborong Marcelino Ferdinand, 23, penalti, 70, sedangkan sepasang gol lainnya dicetak Witan Sulaiman, 40, dan Komang Teguh, 86. Adapun gol Yordania hadir karena gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-79, hasil ini membuat Indonesia finish sebagai runner-up grup A dengan 6 poin. Indonesia menemani Qatar yang lolos ke perempat final sebagai juara grup. Qatar menutup penampilan di fase grup dengan hasil imbang tanpa gol melawan Australia. Indonesia nyaris mencetak gol saat pertandingan baru berjalan 3 menit. Witan Sulaiman mendapatkan bola di sisi kanan penyerangan. Witan lantas menggiring bola ke dalam kotak penalti sebelum memberikan umpan ke Rafael Struijk. Namun, tembakan Struijk bisa ditepis kiper Yordania, Ahmad Al-Juaidi. Serangan balik membuat Yordania hampir menjebol gawang Indonesia pada menit ke-11. Akan tetapi, tendangan Beker Kalbouneh melebar ke sisi kiri. 4 menit kemudian, Struijk kembali mengancam pertahanan Yordania. Tembakannya kali ini juga masih bisa digagalkan Al-Juaidi. Upaya Garuda Muda untuk mencetak gol akhirnya berhasil. Pergerakan Struijk membuat bek Yordania, Amer Jamus, melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Jamus menjatuhkan Struijk sehingga menghasilkan penalti untuk Indonesia. Marcelino Ferdinand maju sebagai eksekutor dan berhasil mengecok kiper Yordania. Marcelino melepaskan tembakan ke pojok bawah kanan gawang saat Al-Juaidi bergerak ke sisi kiri. Indonesia pun unggul 1-0 pada menit ke-23. Witan Sulaiman mendapat kesempatan dari tendangan bebas 10 menit kemudian. Namun, tembakannya melambung di atas mistar. Kegagalan itu terbayar pada menit ke-40 saat Witan melepaskan tendangan melengkung yang menembus gawang Yordania usai menerima servis dari Rizky Ridho. Gol ketiga Indonesia hampir tercipta pada menit ke-47 jika sundulan Rizky yang memanfaatkan umpan dari Nathan Chu Aon tidak melebar. Giliran Justin Hubner yang melakukan percobaan untuk menjebol gawang Yordania. Namun, tembakan kaki kirinya juga gagal menemui sasaran. Pada menit ke-66, Ibrahim Sabra yang baru beraksi selama 2 menit hampir mengakhiri kebuntuan Yordania. Ibrahim Sabra menerima bola dari Aref Al-Haj di tengah kotak penalti, tetapi tendangannya hanya melewati gawang Indonesia. Yordania kembali kebobolan pada menit ke-70, mendapatkan bola dari Witan. Marcelino melakukan sontekan saat kiper Yordania berusaha menjangkau si kulit bulat. Indonesia tak berhasil mengakhiri pertandingan dengan catatan clean sheet setelah Yordania memecah kebuntuan dari gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-79. Namun, Indonesia bisa menambah gol lewat sundulan Komang Teguh pada menit ke-86 yang memanfaatkan lemparan Pratama Arhan. Indonesia memastikan kemenangan 4-1 dan melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024. Indonesia, Hernando Ari Sutaryadi, Adi Satrio 89, Muhammad Fajar Fatur, Rio Fahmi 71, Muhammad Ferrari, Komang Teguh 71, Justin Hubner, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Nathan Chu Aon, Ivar Jenner, Raihan Hanan 89, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Hoki Caraka 71, Witan Sulaiman. Yordania, Ahmad Juaidi, Daniel Ahmed Afaneh, Arafat Haj Ibrahim, Amer Rasem Jamus, Wasim Al-Riyalat 45, Faisal Adel Abu Sanab,
Mohanad Abu Taha, Aref Haitam, Sif Adin Darwis, Ali Azaiseh 73, Eon Abbas Al-Maharmeh, Ahmed Al-Salman 45, Basar Al-Diabat, Ibrahim Sabra 64, Beker Kamal Kalbouneh, Saif Al-Bashabsyeh 89. Timnas U23 Indonesia dapat pesan dari Presiden Jokowi. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mendoakan agar Timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik saat menghadapi Yordania dalam laga pamungkas Grup A Piala Asia U23 2024. Pertandingan Indonesia vs Yordania bakal berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kita mendoakan semuanya, berdoa bersama-sama agar timnas kita, Timnas U23 Indonesia di Piala Asia betul-betul bisa menguasai lapangan, bisa membuat gol sebanyak-banyaknya, enggak ada kartu merah, kata Presiden Jokowi di lapangan bola Kompi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Jokowi sendiri bermain bola dengan beberapa anak-anak di lapangan tersebut. Presiden Jokowi pun sempat bergurau kalau laga ini sebagai ajang persiapan untuk mendukung Timnas Indonesia melawan Yordania yang akan digelar di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Qatar. Harus disiapkan, semua disiapkan, strateginya dibangun, pemainnya kondisinya fit semuanya, skillnya juga baik, insya Allah persiapan sore hari ini di Gorontalo akan berimbas pada pertandingan di Doha, Qatar antara Timnas Indonesia dan Yordania, jelasnya. Kini, Indonesia berada di peringkat kedua klasemen Grup A Piala Asia U23 2024 dengan 3 poin, persis di bawah Qatar, 6 poin, yang sudah memastikan kelolosan ke perempat final. Garuda Muda mampu bangkit usai menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga pertama Grup A, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Timnas U23 Indonesia kini hanya perlu bermain imbang dengan Yordania untuk memastikan kelolosan ke perempat final Piala Asia U23 2024. Sementara, Yordania wajib menang atas Indonesia jika ingin melaju ke fase berikutnya. Pasalnya, pertandingan ini akan menentukan misi Timnas U23 Indonesia melangkah ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu, akses berita kompas.com WhatsApp channel. Timnas U23 Indonesia vs Yordania, Garuda dipuja, disebut pantas bekuk Australia. Laga krusial Timnas Indonesia vs Yordania akan tersaji di Grup A Piala Asia U23. Pelatih Yordania sudah menyadari kualitas Indonesia bahkan sebelum turnamen dimulai. Tiket ke perempat final Piala Asia U23 2024 menjadi pertaruhan dalam partai Timnas Indonesia vs Yordania di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Timnas U23 Indonesia asuhan Sintayong membutuhkan minimal hasil imbang untuk menyegel tempat di perempat final alias 8 besar Piala Asia U23 2024. Di sisi lain, Yordania wajib menang atas Timnas Indonesia untuk menjaga asa lolos ke fase gugur. Indonesia terorganisasi dan berkembang dengan baik, ucap pelatih Yordania, Abdallah Abu Zema dilansir dari situs resmi AFC. Usai kalah 0-2 dari tuan rumah Qatar pada laga pertama Grup A Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia bangkit dan unjuk gigi. Anak asuh Sintayong melibas Australia 1-0 pada partai kedua grup via gol semata wayang Komang Teguh Trisnanda. Sebuah kemenangan bersejarah bagi Timnas U23 Indonesia. Sebab, inilah 3 poin pertama Indonesia di ajang Piala Asia U23. Sebagai informasi, partisipasi di Qatar pada tahun ini merupakan debut Timnas Indonesia dalam ajang Piala Asia U23 yang sudah memasuki edisi ke-6. Soal pengalaman mentas di ajang Piala Asia U23, Timnas Indonesia kalah dari Yordania yang selalu ambil bagian dalam 6 penyelenggaraan. Kendati berstatus debutan, kualitas Timnas Indonesia telah memicu kewaspadaan buat tim-tim lawan, termasuk Yordania yang kenyang pengalaman. Sebelum turnamen, saya bilang mereka adalah tim bagus dan mereka telah mengalahkan Australia, yang menurut saya memang pantas, tapi kami akan bersiap, ucap Abdallah Abu Zema.
Yordania bertekad mengubur kekecewaan kalah 1-2 dari Qatar pada laga kedua grup A Piala Asia U23 2024. Anak asuh Abdallah Abu Zema takluk usai kemasukan gol Qatar pada menit-menit akhir pertandingan. Berangkat dari pahit kekalahan dari Qatar, Abdallah Abu Zema meminta pasukannya untuk lebih efektif dalam menuntaskan peluang kalah bersua timnas Indonesia. Kami tahu apa yang dibutuhkan di pertandingan mendatang dan saya yakin kami akan mampu menang, ujar Abdallah Abu Zema. Dari permainan yang saya lihat, melawan Qatar, saya yakin kami akan siap dengan semangat yang sama, tutur ex-bek timnas Yordania tersebut. Skenario timnas Indonesia untuk lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia berpeluang memastikan kelolosan ke perempat final Piala Asia U23 2024 dalam laga pamungkas grup A berikut skenarionya. Partai grup A Piala Asia U23 2024 antara Timnas Indonesia vs Yordania akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan terakhir grup A ini akan sangat menentukan bagi kedua kubu yang bertanding. Ya, Timnas Indonesia dan Yordania masih sama-sama punya kans lolos ke babak 8 besar atau perempat final Piala Asia U23 2024. Sebagai informasi, penghuni dua peringkat teratas grup berhak melanjutkan langkah ke fase gugur. Saat ini, Timnas Indonesia menduduki peringkat 2 klasemen grup A Piala Asia U23 2024 dengan torehan 3 poin. Raihan 3 angka Indonesia itu muncul berkat kemenangan 1-0 atas Australia pada partai kedua grup A sebelumnya. Pada laga pertama grup, skuad Garuda takluk dari Qatar, 0-2. Skuad Garuda besutan Shin Tae-yong berada persis di bawah pemuncak klasemen dan tuan rumah Qatar, 6 poin, yang sudah menyegel tiket ke perempat final berkat hasil sempurna dalam 2 partai awal. Di sisi lain, Yordania dan Australia beriringan di peringkat 3 serta 4 grup A dengan koleksi 1 poin. Mengacu kepada situasi klasemen grup A Piala Asia U23 2024 tersebut, Timnas Indonesia minimal harus menuai hasil imbang dalam laga kontra Yordania untuk memastikan tiket perempat final. Saat ini, terdapat 2 skenario yang akan mengantar Timnas Indonesia melaju ke 8 besar Piala Asia U23 2024. Raihan kemenangan atas Yordania sudah pasti bakal membawa pasukan arahan Shin Tae-yong lolos dari babak penyisihan grup. Apabila mampu membekuk Yordania, Timnas Indonesia akan menuai 6 angka. Jumlah poin itu tak mungkin bisa dilampaui Australia maupun Yordania. Timnas Indonesia juga bakal dipastikan lolos ke perempat final dengan hasil seri saat bertemu Yordania. Jika skenario ini yang terjadi, Indonesia akan memiliki 4 poin. Perolehan poin skuad Garuda memang masih bisa disamai rival, dengan asumsi Australia menang atas tuan rumah Qatar pada partai terakhir grup A. Namun, sesuai regulasi Piala Asia U23 2024 yang menggunakan head-to-head sebagai kriteria pertama untuk menentukan pemeringkatan tim yang berpoin sama, maka dalam situasi tadi Indonesia akan dipastikan melaju ke perempat final. Patut diingat Timnas Indonesia berhasil membekuk Australia 1-0 pada partai kedua grup A, sehingga unggul dalam aspek head-to-head. Di sisi lain, Yordania wajib menang atas Timnas Indonesia guna menjaga asa melaju ke 8 besar. Yordania juga mesti berharap hasil laga Qatar vs Australia berpihak kepada mereka. Timnas U23 Indonesia vs Yordania, VAR jadi pelajaran, Garuda punya pengalaman. Pengamat sepak bola nasional, Akmal Marhali, memberikan tanggapan terkait performa Timnas U23 Indonesia dalam ajang Piala Asia U23 2024. Saat ini Timnas U23 Indonesia berada di urutan kedua dalam grup A Piala Asia U23 2024 setelah berhasil memenangkan laga kontra Australia dengan skor akhir 1-0. Sebelumnya, skuad Garuda Muda harus menelan kekalahan 0-2 dari Qatar dalam laga pertama grup A pada Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Timnas U23 Indonesia kini menatap partai ketiga grup A Piala Asia U23 2024 melawan Yordania di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Minggu, tanggal 21 April tahun 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat.
Menurut Akmal Marhali, Marcelino Ferdinand DKK harus lebih memerhatikan tentang aturan dan regulasi VAR, video asistan referee, untuk meminimalisasi tindakan yang dapat merugikan tim. Di pertandingan melawan Qatar, VAR menyebabkan penalti ketika Rizky Ridho dianggap melakukan pelanggaran. Begitu juga ketika melawan Australia, di mana kita juga dihukum penalti lewat VAR, ujar Akmal pada Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024. Di pertandingan ketiga nanti kita harus lebih memahami tentang aturan dan regulasi VAR sehingga kita tidak membuat kesalahan untuk terkait area yang bisa diambil dengan VAR, ucapnya menambahkan. Akmal menilai performa Indonesia sudah lebih baik ketika sukses membekuk Australia. Namun, menurutnya lini serang timnas Indonesia masih perlu diasah lagi. Yang harus dievaluasi pelatih Sintayong sejauh ini belum kelihatan kinerja lini depan Indonesia yang kurang meyakinkan untuk bisa membobol gawang lawan, tuturnya. Rafael Struijk belum menunjukkan ketajamannya sebagai seorang striker, kata Akmal lagi. Indonesia bisa lolos ke babak berikutnya dengan raihan hasil seri dalam laga melawan Yordania. Di sisi lain, Yordania wajib memenangkan laga melawan Indonesia untuk membuka kans lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Oleh sebab itu, Indonesia perlu mengantisipasi permainan Yordania yang dipastikan akan mengerahkan segala upaya untuk meraih kelolosan ke fase gugur. Yordania pasti akan main habis-habisan hanya kemenangan yang bisa membuat mereka lolos ke babak perempat final. Ini harus diantisipasi, agresivitas dan juga semangat juang Yordania, ucap Akmal. Menurut Akmal, skuad Garuda Muda harus tetap optimistis bisa mengalahkan Yordania. Sebab, skuad Garuda Muda diisi banyak nama yang telah mencicipi pengalaman mentas di kelas senior. Indonesia sejatinya lebih berpengalaman dari pemain Yordania karena ada 13 pemain timnas U23 yang sudah bermain di senior. Berkaca dari itu, Indonesia pantas untuk yakin bisa menang atas Yordania. Namun, sepak bola bukanlah olahraga yang dapat diperhitungkan secara matematis. Akmal menyarankan Garuda Muda untuk tidak terlalu percaya diri berlebih. Kalau bicara statistik, Indonesia harusnya bisa menang melawan Yordania. Tapi sepak bola kan tidak bisa dihitung secara matematis. Yang harus diantisipasi adalah kepercayaan diri yang berlebihan, sangat membahayakan dan bisa menjadi bumerang, tutur Akmal. STY sorot aksi Hernando Ari, Indonesia sukses bikin Australia frustrasi. Sintayong memuji mentalitas yang dimiliki para pemain timnas U23 Indonesia dan penyelamatan Hernando Ari kala mengalahkan Australia di ajang Piala Asia U23 2024. Garuda Muda menang 1-0 atas Australia dalam pertandingan kedua grup A Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Kamis, tanggal 18 April tahun 2024. Gol kemenangan Indonesia dilesatkan oleh Komang Teguh melalui tandukannya pada menit ke-45. Kemenangan yang didapatkan Indonesia merupakan catatan dalam sejarah sepak bola tanah air di ajang Piala Asia U23. Untuk pertama kali, Indonesia menang di turnamen ini. Sebagai informasi, skuad Garuda berstatus debutan pada Piala Asia U23 2024. Kami harus memiliki mentalitas yang kuat dan para pemain menjalaninya dengan baik, kata Sintayong, dikutip dari situs AFC. Mereka melakukan upaya yang luar biasa dan sekarang tim kami terus berkembang. Itulah alasan yang membuat kami menang melawan Australia, tutur STY menambahkan. STY juga menyinggung momen yang paling krusial di laga ini, kala Hernando Ari, kiper Indonesia, menepis tendangan penalti Muhammad Toure pada menit ke-25. Sang juru taktik asal Korea Selatan mengatakan penyelamatan tersebut berpengaruh besar terhadap moral anak asuhnya. Saya pikir Komang tidak secara sengaja menyentuh bola, namun itu adalah momen ketika kami merasa berada dalam krisis, kata STY. Namun kiper kami berhasil menggagalkan penalti tersebut, itu adalah momen krusial dalam pertandingan ini, ujarnya. Penampilan Hernando pun turut mendapat perhatian dari pelatih Australia U23, Tony Fitmar. Pelatih Oli Ross, julukan Australia U23, menyorot penyelamatan sang kiper Persebaya Surabaya dan pertahanan Indonesia yang bermain solid. Kami menciptakan banyak peluang, namun penjaga gawang mereka bermain luar biasa. Ditambah lagi mereka bertahan dengan mati-matian, hal itu membuat para pemain kami frustrasi, kata Tony Fitmar. Tercatat, Australia U23 melesatkan 21 tembakan,
16 diantaranya dari dalam kotak penalti timnas Indonesia. Berkat kemenangan atas Oli Ros, Garuda Muda kini menempati peringkat kedua klasemen Grup A dengan 3 poin, hasil dari sebuah kemenangan dan 1 kekalahan. Indonesia akan menghadapi Yordania pada pertandingan terakhir Grup A, pada Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U20 vs Jordania. Timnas Indonesia U20 akan bertemu dengan Jordania dalam turnamen bertajuk Mandiri U20 Challenge Series 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 24/1. Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U20 vs Jordania. Mandiri U20 Challenge Series 2025 merupakan ajang uji tanding bagi Timnas Indonesia U20 sebelum tampil pada ajang sesungguhnya di Piala Asia U20 2025 yang baru dimulai Februari. Anak asuh Indra Syafri akan menghadapi 3 negara, 2 diantaranya merupakan kontestan Piala Asia U20, yakni Jordania dan Suriah, sementara 1 negara lain yang ikut serta adalah India. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Jordania di Mandiri U20 Challenge Series 2025 akan dimulai pada Jumat, 24/1, pukul 19 waktu Indonesia Barat di Indosiar, sedangkan layanan live streaming bisa ditonton di video.com. Sederet pemain yang memiliki nama di level U20 seperti Ikram Al-Ghifari, Alvarezi Buffon, Kadek Arel, Donitri Pamungkas, Evandra Florasta, Tony Firmansyah, dan Arhan Kaka masuk dalam daftar pemain yang akan berlaga dalam ajang ini. Begitu pula dengan 3 pemain yang sedang merintis karir di luar negeri seperti Welber Jardim, Marcelinus Amaola, dan Jens Raven. Sementara muka-muka baru yang menjadi anggota skuad Garuda Muda antara lain adalah Gala Pagamo, Thierry Adriano, dan Fafa Seva Rustanto. Prediksi lineup Timnas U20 vs Yordania di Challenge Series 2025. Prediksi lineup Timnas U20 Indonesia vs Yordania di laga pertama U20 Challenge Series 2025 diisi Jens Raven, Welber Jardim, hingga Tony Firmansyah. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat dapat disaksikan live Indosiar. Timnas U20 membawa 34 pemain untuk tampil di U20 Challenge Series 2025. Mereka dipersiapkan untuk Piala Asia U20 2025 yang berlangsung di China pada 6-23 Februari tahun 2025. Di turnamen U20 Challenge Series 2025 Timnas Indonesia bakal menghadapi 3 lawan yakni Yordania, Suriah, dan India. Garuda Muda diharapkan mampu mematangkan skema di turnamen ini agar bisa tampil bagus di Piala Asia U20 2025. Prediksi line-up Timnas Indonesia vs Yordania di U20 Challenge Series 2025. Prediksi line-up Timnas Indonesia di U20 Challenge Series 2025 tidak banyak mengalami perubahan. Pemain-pemain yang jadi andalan di babak kualifikasi Piala Asia U20 2025 diperkirakan kembali jadi starter. Di posisi penjaga gawang Ikram Al-Ghifari diprediksi jadi pilihan utama. Penjaga gawang asal klub Semen Padang tersebut merupakan kiper utama Garuda Muda di berbagai kelompok umur, dibanding 3 kiper lain yang ikut TC Piala Asia U20 2025, dia merupakan pemain paling berpengalaman. Sementara untuk posisi bek, nama-nama pemain berpengalaman dimiliki Timnas U20, Kadek Arel, Iqbal Gwijangge, hingga Donitri Pamungkas, yang sudah bermain reguler di Liga 1 2024/2025 diprediksi jadi starter. Donitri Pamungkas yang juga tampil di Piala Asia U23 2023 di Uzbekistan diprediksi menjadi pemain penting untuk Garuda Muda. Di kesempatan keduanya bermain di Piala Asia U23, pemain Persija Jakarta tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaik. Secara pengalaman Donitri Pamungkas merupakan pemain paling matang. Dia merupakan bagian Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 meski gagal lolos fase grup, serta jadi starter di Persija Jakarta. Musim ini pemain 20 tahun tersebut 4 kali tampil sebagai starter dan mencatat 1 assist. Sementara di lini tengah, Tony Firmansyah bakal menjadi pengatur serangan. Dia bakal bekerja sama dengan Welber Jardim atau Vigo Dennis di lini tengah Timnas U20.
Adapun lini depan Jens Raven, diprediksi jadi pilihan utama dengan Arhan Kaka sebagai alternatif. Berikut ini adalah prediksi susunan pemain timnas U20 saat menghadapi Yordania di U20 Challenge Series 2025. Timnas U20 Indonesia, 3, 4, 2, 1, Ikram Al-Ghifari, Kadek Arel Priyatna, Iqbal Gwijangge, Sultan Zaki, Welber Jardim, Tony Firmansyah, Vigo Denis, Doni Tri Pamungkas, Rizky Afrizal, Arliansyah Abdul Manan, Jens Raven, pelatih, Indra Syafri. Live streaming Timnas U20 vs Yordania Challenge Series di Indosiar. Jika tidak ada perubahan jadwal Timnas U20 Indonesia vs Yordania dalam U20 Challenge Series 2025 dapat disaksikan di Indosiar dan video, jam tayang laga di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, akan dimulai pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk menonton tayangan U20 Challenge Series 2025 di video, Anda dapat berlangganan paket terlebih dahulu. Terdapat sejumlah pilihan paket langganan dengan harga dan durasi yang bervariasi. Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku. Demikian video saya hari ini, semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu, demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Production. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.